Halo, saya Gufan. Kok baru datang? Aku Xian Yanwei. Katanya perantara bilang, wajahnya biasa saja, dia sama sekali tidak biasa. Maaf ya, di jalan agak macet. Nggak apa-apa. Perantaranya sudah bilang kan, saat Imlek, kamu harus tinggal di rumahku. Sudah bilang, Nak, udah jemput pacar kamu? Kok belum kirim fotonya? Jangan-jangan kamu menghindari perjodohan, cuma bohong kan? tolong bantu aku dulu, untuk foto bareng. Kamu ngapain? Apa aku kelihatan kayak orang jahat? Masa harus lapor ke ibumu? Perantara itu, sudah bilang harganya kan? Tapi, dia minta mahal. 7 hari, dia minta 1 juta. Sudah bilang. Yang ku maksud per hari. 1.000. Nggak mungkin, aku paling banyak bayar 800. Apa? 800. 800 udah lumayan. 7 hari jadi 5.600. Itu hampir sama dengan gaji sebulanku. Aku juga termasuk makan dan tempat tinggal. Maksudmu 7 hari? Kamu kasih aku 5.600? Iya. Sekarang ekonomi lagi susah. Udah banyak. Hei, Pak Gu, kayaknya kamu salah orang. apa? Bukannya pakai mantel putih? Aduh, ternyata salah orang. Tapi aku sudah mengirim foto ke ibuku. Gadis ini kelihatan cantik dan anggun. Mama suka banget. Jangan bilang masih ada yang mau nyewa kamu. Jangan pakai cara ini untuk menaikkan harga. Aku tidak mungkin memberimu 1 sen pun. Kalau gitu, nggak jadi. Ya sudah, lanjut saja. Ya deh, 800. Aku nggak naik harga lagi. Nah, kan, 800 sudah lumayan. Kalau kamu nggak mau, masih banyak yang mau. Iya. Tadi, aku terlalu serakah. Tapi kalau kamu mau mendapatkan seluruh uang ini, kamu harus benar-benar bekerja sama denganku. Jangan sampai terlihat janggal. Kalau perlu, orang tuamu juga harus bekerja sama dengan orang tuaku. Perlu video call dengan mereka, bisa kan? Tenang saja. Tadi aku sudah lebih awal memberitahu orang tuaku. Mereka memang sudah mengira aku pergi ke rumah pacar untuk merayakan tahun baru Imlek. Dengan begitu, minta dia bekerja sama denganku, memotret ibuku, juga jadi masuk akal. Kamu cukup cerdik juga. Bajumu bagus, pakai ini saja ke rumahku. Ya, aku sudah bilang ke orang tuaku. Kamu kan dari luar negeri lulusan yang hebat. Jangan bilang kamu cuma programmer rendahan. Aku bilang ke mereka, kamu eksekutif grup Yunsheng. Mereka beneran percaya. Nanti kamu tinggal berpura-pura jadi eksekutif grup Yunsheng. Direktur utama grup Yunsheng yang hebat. Ternyata pura-pura jadi eksekutif rendahan. Aku tahu. Grup Yunsheng itu, bagi kami, orang kecil memang agak jauh, berpura-pura jadi eksekutif memang agak sulit bagimu. Tapi orang tuaku, juga belum pernah berurusan dengan grup Yunsheng. Kamu tinggal pura-pura aja. Oke, aku paham. Oh ya, eksekutif harus kelihatan seperti eksekutif. Mobil yang kamu kendarai, setidaknya harus layak. Aku bisa nambahin bayaranmu. Nanti sewa mobil yang layak, bawa ke rumahku. Tidak masalah. Kalau begitu, kita tukar kontak dulu. Aku langsung ke rumahmu pada hari pertama Imlek. Kamu yang tambahin aku. 800 aja udah bisa dapet cowok seganteng ini. Kali ini beneran untung. Kayaknya kondisi ekonomi sekarang emang lagi buruk. Ren? Ternyata beneran nipu. Ditanggung makan, tinggal, dikasih duit. Makanya aku bilang, mana ada hal sebagus ini, C. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga kaya raya. Semoga kaya raya. Ma, mumpung lagi tahun baru, enakan makan di luar. Buat apa masak sendiri? Mana bisa, menantu baru pertama kali datang, aku harus unjuk kebolehan. Iya dong. Masak sendiri di rumah. Itu baru terlihat menghargai. Si Gu sudah sampai? Jam berapa berangkat? Aku sudah telepon dia. Sebentar lagi sampai. Aduh, baiklah cepet, kita balik, lagi sibuk. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru. Kita pergi ya. Selamat tahun baru. Iya dong. Kamu kelihatan kurus. Ini bukan kota besar. Ini Nianwei yang pulang. Pulang buat rayakan tahun baru. Bibi Sun, Bibi Liu, selamat tahun baru. Ya. Nianwei, tahun ini kamu pulang sendiri lagi. Belum punya pacar, ya? Tapi ya, orang yang pulang dari kota besar. Pilih-pilih. Syaratnya tinggi. Umurmu sudah segini. Takutnya nggak laku. Nggak ada yang mau sama kamu. Nianwei, setelah tahun baru ini kamu sudah 28. Sebentar lagi 30. Kalau nggak cepet nikah, kamu bisa nggak laku. Aku bisa nikah atau enggak? Emang urusan kalian? Apa aku makan nasi kalian? Atau minum kuah kalian? Apalagi sekarang umurku belum 30, kalaupun nanti aku 80 belum nikah, itu juga urusanku sendiri. Bukan urusan kalian berdua ngomongin aku. Kamu tuh kok nggak tahu diri? Kalau kamu nggak dapat jodoh, ya di rumah aja sampai seumur hidup. Kenapa sih kalau di rumah seumur hidup? Ah, aku bisa nanggung hidup anakku seumur hidup. Aku mau. Jangan ngawur. Dengar deh, Xiu Fan. Sifat Nianwei anak kalian itu, semua gara-gara Pak Xie yang memanjakannya. Padahal kalian minta aku nyariin jodoh, siapa yang mau? Tante Sun, jangan marah. Nanti aku pulang ya, nanti aku ajarin dia baik-baik. Jangan salahin aku kalau omonganku kasar anak kalian. Nianwei dia nggak dapat jodoh tuh ya karena nggak tahu diri. Tahun lalu, keponakanku aku kenalin ke dia. Dia nggak sudi. Kayaknya dia kira dirinya bidadari. Oh, keponakanmu? Yang ternak babi itu. Aduh, Nianwei, jangan remehkan si Zhao. Walaupun dia peternak babi, tapi dia dapat duit banyak. Tahun ini aja, udah buka 3 peternakan babi baru. Dia udah naik mobil mewah. Lihat tuh, itu di sana. Hari ini dia datang ke rumahku buat silaturahmi. Mobilnya parkir di bawah mobil ini mah. Kalau beli, harganya ratusan juta. Loh, Keren banget. Rumahan kita ini. Gak ada satupun mobil sebagus ini. Gimana, Nianwei? Sekarang nyesel, kan? Nyesel apa? Apalagi mobil jelek itu, bahkan kalau dia naik roket besar, aku juga nggak sudi. Bahkan kalau dia naik roket besar, aku juga nggak peduli. Betul. Xie Nianwei, kamu itu nggak kebagian anggur bilang anggurnya asam. Astaga. Beberapa tahun nggak ketemu kamu olesi dirimu dengan lemak babi, ya? Berminyak banget. Aduh, mau gimana lagi? Makanannya enak banget, Xie Nianwei. Aku yang dulu. Kamu cuek padaku. Aku yang sekarang. Kamu nggak sanggup meraihku. Kamu nggak sanggup meraihku. Menggapaimu, kamu sok penting banget. Kalian perempuan tuh, sukanya tidak jujur. Apapun yang menyakitkan, ditelan sendiri. Mengakui bahwa kalian melewatkan cowok sehebat aku sesusah itu. kalian belum tahu, kan? Sebelum tahun baru, yang datang melamar Ming Ming, sampai ambang pintunya hampir jebol. Gadis-gadis yang mengerumuninya ada belasan. Dengan kondisi Xiao Zhao sekarang, cewek yang mau nempel pasti nggak akan kurang. Kalau saja anak perempuanku belum menikah, aku bahkan ingin menikahkannya dengannya. Nggak usah dibilang yang lain, mobil mewah ini saja. Cewek mana yang enggak tergoda? Xie Nianwei, hari ini aku datang khusus untuk Om dan Tante memberi salam tahun baru. Bukan khusus datang dengan mobil mewah. Untuk bikin kamu iri. Bikin aku iri, kamu ger banget, siapa peduli. Dasar perempuan, memang suka munafik. Makin bilang enggak peduli, padahal hatinya makin peduli. Betul. Dia memang keras mulut. Sebenarnya sekarang dia menyesal. Pasti nyesel banget. Pak, Bu, jangan bilang ke mereka yang bodoh itu. Ayo. Kenapa? Xie Nianwei, tebakanku benar kan? Sebenarnya, kesanku tentang kamu masih bagus. Gimana kalau aku kasih kamu kesempatan lagi? Kita berdua bisa saling menyesuaikan diri lagi. Tidak perlu. Duh, Xie Nianwei, sudah sampai begini, masih sok jual mahal. Aku bilang, kesempatan itu hanya satu.
Aku bilang, Nian Wei anak kami sudah punya pacar. Ngapain jelasin ke babi? Ayo, ayo. Xie Nian Wei, aku udah kasih kamu kesempatan. Jangan nggak tahu diri. Lewat kampung ini, nggak ada warung lagi. Dasar nggak tahu diri. Tunggu saja sampai tua. Nikah sama laki-laki miskin dan tak berkuasa yang tua lagi jelek. Bibi Sun, jangan asal bicara. Meskipun nanti aku nikah sama laki-laki miskin dan tua, tetap nggak mungkin menikah denganmu. Dasar orang kaya mendadak yang badannya bau babi. Betul. Kamu. Xie Nian Wei, kayaknya setelah aku kaya mendadak, pukulan untukmu masih besar juga ya. Aku bilang, setelah aku pergi, seumur hidupmu, jangan harap bisa menemukan pemuda berbakat yang semuda dan sesukses aku. Apalagi nggak mungkin naik mobil mewah sebagus ini. Mobil rongsokan ini, sejak kapan ini ngaku mobil mewah? Ya ampun. Ini mobil apa? Kok mewah banget? Oh, mobil ini, menantuku pernah bilang. Kayaknya namanya Rolls Royce. Harganya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta? Itu di perumahan kami. Di perumahan kami, itu bisa beli 1 gedung, kan? Bajingan. Aku minta dia menyewa mobil yang layak. Perlu banget dia sewa mobil sebagus ini? Ini habis berapa? Sewa mobil ini lebih mahal daripada sewa dia. Dia malah bangga. Lihat saja nanti akan kubereskan dengannya. Makasih, sayang. Om, Tante. Selamat tahun baru. Kamu Xiaogu, kan? Bener-bener ganteng. Perjalananmu pasti melelahkan. Ya, ayo, masuk, ayo cepat pulang, ayo. Tunggu dulu, Xie Nian Wei. Dia siapa? Aduh, maaf ya, aku lupa memperkenalkannya. Ini loh, pacarku, Gufan. Aduh, kalian kecewa, ya? Pacarku? Nggak tua, nggak jelek, dan kayaknya lebih kaya dan berpengaruh daripada kamu. Mobil di belakangnya itu bisa beli 20 mobil rongsokanmu itu. Sudah banyak uang keluar, nggak pamer sayang. Kenapa kamu cubit aku? Aku cuma mau lihat kamu pakai baju tebal nggak? Udara dingin begini kamu cuma pakai sweater 1, dingin banget. Udara dingin begini, kok pakainya sedikit? Ayo, pulang. Kita pulang, mobil jelekmu itu, aku nggak mau naik, biar aja buat cewek yang suka beternak babi. Tunggu. Dia masih muda. Masa bisa beli mobil semahal ini? Pasti dia. Pura-pura kaya, mobil sewaan. Waduh, kok bisa ditebak dia? Ya ampun, Iya, pasti sewaan. Dia masih muda. Masa bisa sekaya itu? Masa bisa beli mobil semewah ini? Aku juga dengar anak muda zaman sekarang. Suka gengsi kerja di kota beberapa tahun, tetap nggak punya apa-apa. Waktu pulang kampung buat tahun baru. Biar tetangga kampung menghargai dia. Habiskan gaji 2-3 bulan. Sewa mobil mewah buat dipamerin. Sungguh gengsi bikin sengsara. Mobil ini memang mahal, tapi sewa sehari cuma beberapa ribu. Aku yakin kamu nggak mampu beli tapi kamu mampu nyewa. siapa bilang? Mobil ini memang dibeli pacarku dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bagus kalau gitu. Tunjukkan STNK sama BPKB. Keluarkan dong mobil sewaan ini. Nggak akan dikasih STNK dan BPKB. Kalau kamu nggak bisa keluarin, berarti mobilmu sewaan. Bagaimana? Kamu nggak bisa keluarkan, kan? Xiaogu, mobil ini, apa kamu sewa? Kamu punya uang atau enggak? Enggak masalah. Asal dia baik sama Nian Wei, itu saja. Tapi kamu nggak boleh demi gengsi, berbuat curang, kan? Iya, Xiaogu. Anak muda ini, rasa gengsinya tinggi, itu wajar. Tapi, jangan nipu orang. Xie Nian Wei, ini pacar yang kamu pilih? Sewa mobil buat pamer. Mobilku walaupun murah, tapi itu beneran ku beli. STNK dan SIM. Tentu saja kami punya. Tapi kenapa harus kami tunjukkan ke kamu? Bu, nggak usah bilang sama dia. Kita pulang saja. Nggak bisa. Hari ini harus jelasin masalah ini. Meskipun aku ingin anakku cepat nikah dan punya anak, tapi aku nggak akan biarin dia nikah sama orang yang suka pamer. Xiaogu, bilang sama aku, mobil ini sebenarnya kenapa? Ini jadi bumerang. Kalau tahu begitu, mendingan nggak usah suruh dia sewa mobil. Tante,
Mobil ini memang punyaku sendiri. Punyamu sendiri? Punyamu sendiri tapi nggak bisa keluarin. STNK dan BPKB. Kamu mau nipu siapa? Kalau aku bisa keluarin SIM dan BPKB, berani nggak kamu penuhi satu permintaanku? Permintaan apa? Mulai sekarang, bawa mobil bututmu. Jangan pernah muncul lagi di depan pacar aku, Nian Wei. Bikin dia jijik. Kamu? Baik, aku setuju. Kalau kamu nggak bisa keluarin, maka kamu segera putus sama Xianian Wei, bawa mobilmu yang sewaan ini, pergi dari Liangxian. Mulai sekarang, nggak boleh injakin kaki ke sini lagi. Sepakat. Apa dia gila? Jangan-jangan dia kebawa peran, sampai lupa sendiri kalau mobil ini dia yang sewa. Gila, orang ini. Buka matamu lebar-lebar, lihat. Ini SIM, kan? Bohong kan? Jangan-jangan kamu bawa STNK sendiri, dan BPKB-nya, kan? Coba lihat. Ini mobil yang sama, kan? Tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Betul tuh. Mana mungkin dia sekaya itu? Kalau dia nggak bisa jelasin, aku curiga kalau mobil ini curian. Iya dong, masih muda, bawa mobil sebagus ini, jangan-jangan lewat cara yang enggak benar, ya? Xiao Gu, kamu punya pekerjaan tetap, kan? Aku dengar dari Nian Wei, kamu kerja di grup Yunsheng, ya? Iya, Ma. Dia emang kerja di grup Yunseng. Betul. Aku memang kerja di grup Yunsheng. Perusahaan ngasih aku banyak saham. Beli mobil kayak gini, bukan masalah besar. Wah, ternyata kerja di grup Yunsheng, ya? Pantesan. Ini kan di kota kita, Jiangcheng, perusahaan terkuatnya. Itu loh, anakmu Xiao Zeng, perusahaan yang dia impikan banget. Itu kan di provinsi kita, perusahaan terkuat dan terbesarnya. Ya. Wah, Nian Wei. Tante dulu bilang apa ke kamu? Tante kan sudah bilang dari dulu, dengan wajah, pendidikan, dan kemampuanmu, pasti bakal dapat menantu yang hebat dan langka. Lihat tuh, Xiao Gu. Wah, tampan dan hebat. Tante, Aduh, kenapa aku nggak ingat ibu pernah bilang begitu kan? Aku ingat ibu bilang aku cuma pantas dapat laki-laki tua yang miskin dan jelek. Kamu ini Bibi Sun cuma menegurmu sedikit, kamu malah menganggapnya serius. Aduh, itu kan demi kebaikanmu. Nak Gu, anu kamu kan petinggi di grup Yunsheng, kan? Bisa bantu cari akal nggak? Biar anakku bisa kerja di grup Yunsheng juga. Apa kita dekat? Kenapa aku harus bantu kamu? Kamu. Ayo pergi. Oh iya. Jangan bawa mobil bututmu lagi mondar-mandir di depanku. Tepati janjimu. Dasar gadis ini Bibi Sun, jangan marah ya, kami pulang dulu. Lihat, mereka sombong banget. Kalian lihat saja. Mereka itu pasti putus. begitu si Gu itu putus dengan Xianian Wei, meskipun dia datang memohon lagi, aku nggak bakal kasih dia kesempatan lagi. Mobil ini bagus sekali. Gu masih nunggu mobil ini mahal banget. Aduh, Gu datang saja bawa banyak barang buat apa? Ini pertama kali, sudah sepantasnya. Lihat, anak ini pengertian. Ayo, cepat masuk, ayo. Pulang. Kamu nyewa mobil semahal ini buat apa? Bukannya kamu yang minta aku bawa mobil yang oke ke sini? Itu terlalu oke, dong sewa mobil ini per hari mahal banget. Aku nggak peduli, besok suruh orang rental, ambil mobil itu dari sini, dan karena kerjamu nggak beres. Biaya sewa kita tanggung berdua. Mobil ini, punya temanku dipinjamkan ke aku, gratis. Beneran? Iya, Kamu punya teman sekaya itu? Suruh dia biarkan di sini beberapa hari lagi. Buat gaya-gayaan di rumah kita. boleh juga, tapi meski nggak bayar sewa, tapi biaya bensin harus kamu ganti. Kenapa harus aku? Dia kan udah kaya raya. Masa perhitungan sama uang segini, pelit banget. Sungguh nggak nyangka Gu dan Nian Wei baru pacaran 2 bulan. Kok udah sebegitu akrabnya? Anak kita. Kali ini dia beneran nemu kebahagiaan sejati. Ayo cepat pulang masak. Ayo masuk. Jangan sungkan, anggap aja rumah sendiri. Gu, jangan berdiri aja, makan buah. Makasih, Tante. Duduk.
Sini, Aku pergi masakin kalian. Gu, duduk. Sini, makan buah. Ma, aku lapar, cepat masak. Iya, iya. Nian Wei, kamu kan, selama ini sama dia nggak pernah ketemu, bahkan nggak ngobrol, bicaralah baik-baik dengannya. Iyalah, Oke, Aku ke dapur ya. Kalian ngobrol saja. kamu akhir-akhir ini gimana? aku baik-baik aja. Kamu, baik juga kan? Baik banget. Makan pisang. Aku nggak makan. Kamu makan. Pak Xie. Pak Xie. Kok rasanya ada yang aneh ya? Apa yang salah? Aku merasa anak perempuan kita dengan Xiao Gu itu sepertinya tidak begitu akrab, tidak seperti sepasang kekasih. Lihat, mereka berdua kan tadi baik-baik saja. Apalagi yang kau mau? Bahkan di depanmu. Harus cium sekali. Dasar bapak nggak tahu malu. Aku lagi ngomong serius loh. Tadi pas di bawah, mereka berdua tampak mesra. Setelah sampai rumah, aku rasa tidak normal banget. Memangnya nggak normal? Di depan kita. Dengan mereka berdua, masa bisa sama? Makan satu. Dulu waktu aku ke rumahmu, di depan orang tuamu. Aku bahkan nggak berani menatapmu. Iya juga. Aku yang kebanyakan mikir. Iklan Imlek tahun ini bagus banget. Bagus, bagus. Anak-anak, ayo makan. Ayo. Wah, masak apa nih? Duduk, duduk. Duduk, duduk, ayo. Hari ini, minum yang banyak sama Om. Om, saya gampang mabuk. Begitu minum, langsung mabuk. Nggak apa-apa. Kalau nanti kamu mabuk, kan ada Nian Wei. Siapa yang jagain dia? Aku kan bayar dia. Masa aku harus jagain dia? Enak aja. Pak, kan sudah ku bilang, dia nggak tahan minum. Jangan suruh dia minum. Kasih dia minuman saja. Sudah, jangan maksa Xiao Gu, dia nggak bisa minum, kamu minum sendiri aja. Oh iya, Xiao Gu. Aku dengar dari Nian Wei. Kamu pernah kuliah di Prancis. Terus setelah pulang, langsung di grup Yunsheng. Masuk kerja, kan? Iya, iya. 有，压死你们！ Hah? Pak, ngomong apa sih? Jangan ngomong ngawur di depan anak. Kalian berdua nggak bakal ngerti lah. Si Gu pasti ngerti. Iya kan? 比欧，压死你们！ Ngomong ngawur apaan sih? Udah, yuk makan. Gu. Yang barusan saya katakan. Kamu nggak ngerti? Om, saya nggak ngerti. Kalau gitu, pergi aja. Rumah kami nggak menerimamu. Kamu kenapa sih? Pak, Gufan ini kenapa? Kamu ngapain sih? Masih tanya kenapa? Dia bohong. Aku nggak akan pernah izinin. Laki-laki yang suka bohong, Waduh, ayah nggak akan curiga, kan? Emang si Gu bohong apa? tadi di depan kita, dia sudah berbohong. Gu, aku tanya sekali lagi. Kamu beneran kuliah di Prancis? Iya. Dulu, aku memang kuliah di Prancis, dan juga pernah belajar di Inggris, Australia, dan lain-lain. Aduh, bohongmu itu, makin menjadi. Aku nggak peduli dulu kamu pernah ke negara lain atau enggak. Sekarang aku tanya. Terus kenapa, kamu nggak ngerti bahasa Prancis? Aku bisa ngerti. Masih pura-pura. Kamu ngomong apa sih? Gimana kamu tahu kalau si Gu nggak bisa bahasa Prancis? Mana aku tahu? Barusan aku bilang ke dia. Itu bahasa Prancis. Dia jelas nggak ngerti. Omong kosong. Setengah umur, dari provinsi Jiang aja belum pernah keluar. Mana bisa bahasa Prancis? Apaan sih? Makan. Aku emang belum pernah keluar dari provinsi. Masa aku nggak boleh belajar dari HP? Gu, aku ngomong jujur sama kamu. Setengah bulan lebih ini. Cuma bisa satu kalimat bahasa Prancis. Tapi cuma belajar satu kalimat udah bisa bikin kamu ketahuan. Waduh, aku nggak nyangka ayahku punya jurus ini. Baru aja ketemu udah ketahuan.
Gimana dong? Kalau Gufan diusir, beberapa hari ke depan para kerabat bakal maksa aku nikah lagi. Pak. Gufan emang pernah kuliah di Prancis. Tapi itu udah lama banget. Sekarang lupa, wajar aja. Iya, kamu bilang sih Gu. Udah lama pulang ke sini, mereka juga jarang ngomong bahasa Prancis, jadi lupa itu wajar. Om, dulu aku memang pernah kuliah di Prancis, tapi waktu itu dasar belajarku kuat banget, nggak lupa sama sekali. Dasar bego. Tadi susah banget bantuin dia nutupin. Kamu ngomong apa sih? Kamu mana bisa bahasa Prancis? Kamu tuh cuma programmer aja, kebawa peran banget. Kalau kamu bilang bahasa Prancis kamu sangat kuat, terus kenapa kamu nggak ngerti bahasa Prancis semudah itu yang barusan aku bilang? Yang barusan kamu ucapkan. Itu bahasa Prancis. Om, bisakah diulang sekali lagi? 比欧压死你们！ Artinya dalam bahasa Mandarin adalah, Selamat datang di rumah kami. Om, pelafalannya salah bahasa Prancisnya, selamat datang di rumah kami adalah, 别问你什么。 Aduh, kamu ini. Aku yang salah ngomong. kalau kamu nggak percaya kamu bisa cek di HP-mu, 别问你什么。 Aduh. Bener juga. Astaga, lihat, kepalaku yang bodoh ini. Cuma belajar satu kalimat, malah salah ngomong. Lihat deh, kamu. Umur sudah segini, masih aja ceroboh. Kamu hampir saja salah paham sama Xiao Gu, cepat minta maaf cepetan. Xiaogu. Maaf ya. Lihat, Om sudah pikun. Lihat, tadi hampir salah paham sama kamu. nggak apa-apa Om, mulai sekarang. Kalau masih ada masalah, bisa langsung menemuiku kapan saja. Aduh, dasar kepala bodoh. Kamu yang begitu saja, berani ngomong Prancis? Kamu tahu apa itu bahasa Prancis? Kamu bisa bahasa Prancis sejak kapan? Aku biasanya suka nonton film Prancis. Jadi sering nonton, jadi otomatis bisa. Kali ini kamu kebetulan benar, kalau tidak, aku kira kamu pernah kuliah di Prancis. Kali ini kamu menolongku, aku tambah 100. Ngapain liatin aku? 100 itu kurang minimal 200. Jangan keterlaluan. Lihat, bagus kan? Ayo. Ayo, Xiao Gu, makan. Makan banyak-banyak. Coba ikan ini, sebenarnya enak banget. Terima kasih Om, cukup. Jangan sungkan. Cukup, Om, terima kasih. Makan satu lagi, yuk. Baik, Nian Wei. Sudah malam, hawanya dingin. Aku kasih kalian berdua tambahan 1 selimut ya. Kami. Anak ini, kalau bukan kalian, siapa lagi? Aduh, kami berdua. Tidak perlu pakai 1 selimut, kan? Kami berdua tidak tidur bersama. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama? Kenapa kami berdua harus tidur bersama? Sudahlah. Ibu sudah berpengalaman. Kamu dan Xiao Gu begitu akrab. Ibu tahu semuanya. Kami berdua mana akrabnya? Kami berdua kan sudah sangat menjaga sikap. Aduh, jangan berpura-pura ibu, bukan orang kolot. Kami berdua sangat terbuka kok, ibu ambilkan selimut untuk kalian ya. Tidak dingin, sungguh tidak usah, Ma. Aduh. Benar-benar. Anak gadis memang tidak bisa dipertahankan. Pak, bukan seperti yang ayah pikirkan, kami benar-benar tidak. benar, Om. Bukan seperti yang Bapak pikirkan, saya tidur di kamar tamu saja. Kamar tamu? Tidak ada tempat tidur. Itu penuh barang-barang. Tidak bisa dipakai tidur. Kalau begitu saya tidur di sofa saja. Aduh, Xiao Gu, kenapa tidur di sofa? Malam ini, kamu tidur saja dengan Nian Wei. Ayo. Dengarkan ibumu, cepat, tidur. Aduh, ayo, sudah larut malam. Cepat masuk. Ma. Cepat tidur. Aku peringatkan kamu. Aku ini majikanmu. Kamu jangan punya pikiran yang macam-macam. Kamu harus sadar posisimu.
Lihat kamera. Kamu ngapain sih? Ibuku masih tidak percaya, kalau kamu pacar beneranku, dia maksa aku foto-foto mesra untuk dikirim ke dia, biar dia nggak ketahuan, kalau kamu nyewa aku. Jadi aku cuma bisa kirim foto buat nipu dia. Aku kira kamu punya niat yang nggak buat aku. Tenang aja, aku nggak tertarik sama kamu. Kalau gitu aku saranin banget untuk periksa ke dokter mata setelah tahun baru. Malam ini aku tidur di sini. Yang tebal ini buat kamu aja, jangan masuk angin. Terus kamu. Aku tidur di kasur nggak apa-apa hem. Ya sudah. Awas ya. Jangan sampai pas aku tidur, kamu berbuat yang enggak-enggak ke aku. Waktu kecil aku pernah latihan taekwondo, apalagi pukulanku keras, aku kejam. Kamu harus hati-hati. Kamu dengar aku bicara. Cepat amat tidurnya. Katanya aku nggak menarik. Apa aku nggak cantik? Atau badanku nggak bagus? Badanku kan udah bagus. Oh, aku ngerti. Dia pasti nggak bisa. Kalau gitu aku bisa tidur nyenyak deh. Tidur. Nian Wei, jangan main-main. Setelah makan, dandan yang cantik, siang ini, kita makan tahun baru bareng tante dan ommu. Iya. Kenapa setiap tahun harus makan bareng mereka? Aku nggak mau. Lagi pula, Gufan nggak kenal mereka. Nanti canggung banget, aku nggak mau. Ayo kita belanja. Karena nggak kenal, justru harus ketemu biar kenal. Aku nggak mau. Nggak boleh, harus pergi. Tadi malam aku telepon ommu. Katanya sepupumu, Wang Ting, pacar dia diajak pulang buat tahun baru. Katanya mereka mau ketemuan. Aku nggak mau ketemu dia. Dia itu matre. Aku nggak suka dia. Setiap ketemu dia bawel banget. Suka bandingin ini bandingin itu. Bikin kesel. Tahun ini dia nggak akan bisa ngalahin kita. Lihat Gufan kita, dari wajah, pekerjaan, mana yang nggak lebih baik dari dia. Lagi pula, kalau pacarnya ketemu dengan Gufan kita, pasti dia manggil dia bos. Kenapa harus manggil atasan? Tadi malam, aku telepon ommu dan bilang bahwa pacar Wang Ting kerja di Yunsheng Group juga. Baru aja diterima kerja. Apa? Aduh, kalau dia ketemu Gufan, aku yang bikin Gufan mengaku jadi pejabat tinggi di Yunsheng itu. Langsung ketahuan kan? Aduh. Anak ini kamu kenapa panik? Pacarnya itu cuma ketua kelompok kecil. Itu kalau dibandingkan dengan jabatan eksekutif Xiaogu kita, ya nggak bisa dibandingkan sama sekali. Aku sih takut dia stres. Jadi aku nggak ngomong, Xiaogu kerja di grup Yunsheng? Xiaogu, nanti kalau ketemu, kan semuanya keluarga. Jangan sekali-kali kamu pakai jabatan atasan untuk menekan dia. Tenang Bu, aku nggak akan. Kamu malah mengiyakan. Orang ini jangan-jangan setelah tidur jadi bingung, sampai lupa kalau dia itu palsu. Enggak, pokoknya nggak boleh pergi. Aduh, aku sakit perut. Ma, antar aku ke rumah sakit. Berhenti. Jangan pura-pura. Mau nggak mau, kamu harus pergi. Pokoknya harus pergi, walau merangkak, ayo makan. Tenang, nggak apa-apa. Ada aku. Aduh, buruan. Cepat. Om, Tante. Kalian mau makan di sini? Iya, ini Kabupaten Liang kami, hotel terbaik di sini, katanya sih di bawah grup Yunsheng. Yang pesan itu pacar Ting Ting. Ayo cepat. Cepat, mereka udah nunggu di dalam. Waduh. Bos di sini, Chen Bin dia itu aku yang angkat sendiri. Kalau ketemu dia dan dia mengenali aku, identitasku bakal ketahuan. Sekarang takut, kan? Tadi di rumah kan senang? Katanya suruh aku percaya sama kamu. Aku bilang ya, kalau hari ini kamu ketahuan oleh orang tuaku. Kamu itu pacar palsu yang kusewa. Bukan cuma uang pelunasan gak kubayar. Uang mukanya juga akan kutarik kembali. Kalau ketahuan, aku juga nggak bisa menjelaskan ke ibuku, untungnya orang lain nggak kenal. Asal nggak ketemu Chen Bin,
Nggak masalah. Tenang aja, serahkan padaku. Aduh, cepat. Paman dan bibimu sudah menunggu. Kamar 301, cepat. Gu, cepat. Ayo, ayo, Ayo. tos dong. Kak, Aduh, selamat tahun baru, kakak semua. Maaf, kami telat. Aku bawa menantu kami. Menunggu menantu baru kalian. Sudah hampir setengah jam. Gaya keluarga kalian. Besar banget. Ini yang aku bilang ke kamu, keluarga sepupu yang banyak tingkah. Sudah, jangan banyak omong. Ini aja belum 10 menit. Mana ada setengah jam. Maaf banget, Kak. Di jalan tadi ada kecelakaan. Macetnya parah banget. Xiu Fen, Jiang Wo, ayo duduk. Yuk, sini. Di mana pacar yang dibawa Nian Wei? Di belakang. Iya, mana pacarnya? Sembunyi di belakang banget. Jangan-jangan, jeleknya nggak berani kelihatan. Aduh, Ma, ngomong apa sih? Sepupu sudah umur segini. Bisa dapat pacar saja, sudah bagus. Walaupun agak tua dan jelek, terus kenapa? Ngapain kamu ambil pusing? Beda sama Suchen kami, yang ganteng banget. Iya, Suchen kami, dia memang luar biasa. Siapa yang pantas dibandingin sama dia? Permisi semuanya. Kalau pacarku, nggak cuma nggak jelek, tapi juga nggak tua. Tante, Om, Tante. Halo semuanya, nama saya Gufan. Xiao Gu, ganteng sekali. Nian Wei, kamu cari di mana cowok seganteng ini? Ganteng pun percuma. Bisa buat makan? Betul, sepupu. Di zaman sekarang, yang penting pekerjaan dan kemampuan. Jangan cuma lihat penampilan. Padahal, cowok tak berguna yang jadi benalu. Bibi Ting Ting, Xiao Gu kerjaannya lumayan. Bagusnya bagaimana? Apa bisa lebih baik dari kakak iparku? Kurang lebih. Kurang lebih. Dengar, Dick. Sebelum datang ke sini kamu belum tahu identitas Xu Chen. Menantumu kerja apa? Beraninya kamu samakan dengan dia? Paman, saya sih tidak seperti yang Bapak bilang, hanya karyawan biasa. Betul. Hong Wei, Xiao Zhou, dia juga karyawan biasa. Kamu ngomong apa? Karyawan dengan karyawan itu juga perbedaan yang sangat jauh. Kalau Xiao Zhou di provinsi Jiang kita, yang sangat terkenal, bekerja di grup Yunsheng. Lagi pula, begitu masuk langsung menjadi ketua tim mereka. Sebulan penghasilannya 60,80 juta. Gajinya bahkan 15 bulan. Setahun. Hampir setara dengan gaji saya 10 tahun. Sebesar itu? Biasa saja, dia hanyalah ketua tim tingkat bawah. Pasti belum pernah melihat CEO ini. Bagaimana? Sekarang masih berani bilang menantumu gajinya hampir sama dengan dia? Kalau begitu, saya dan dia perbedaannya memang cukup jauh. Kamu memang tahu diri. Ketinggalan jauh nggak apa-apa. Kamu masih muda. Asalkan kamu berusaha keras, masih ada kesempatan. Bu, ibu ngerti apa? Beberapa hal nggak bisa tercapai cuma dengan kerja keras. Seperti grup top semacam Yunsheng. Kecuali kamu jenius sejak lahir. Kalau nggak, kerja keras seumur hidup tetap nggak akan masuk. Iya tuh, dasar perempuan tahu apa? Grup Yunsheng itu syarat masuknya tinggi banget. Semuanya elit lulusan luar negeri. Kalau orang biasa, mungkin nggak bakal dapat kesempatan wawancara. Om, nggak segitunya. Sebenarnya Xiao Gu juga. Juga lulusan luar negeri elit, kan? Kalau gitu, aku mau tanya dia. Dia kerja di bidang apa? Gajinya berapa? Tante, aku kerja di bidang manajemen. Gaji 100.000. Gajinya 100.000? Sebulan 8.000? Manajemen apaan? Gajinya kecil banget, ya? Jangan-jangan.
Dia pengurus pasar? Hahaha. Udah. Xiaogu kan baru pertama kali ke rumah kita. Kamu ngapain? Pengurus pasar. Emang kenapa? Walaupun nggak sebagus Xiaozu kita, tapi dia juga udah ngalahin banyak orang seumurannya kan? Xiaogu, gajimu sekecil itu? Iya nih. Ini nggak sama dengan penghasilan yang kamu bilang kemarin. Tante, gaji 100.000 yang ku maksud, bukan gaji tahunan, tapi gaji mingguan. Bukan gaji tahunan, tapi gaji mingguan. Gaji mingguan 100.000. 100.000. Maksudmu, gaji kamu sebulan 400.000. Berarti dalam setahun 5 juta. Termasuk bonus setahun bisa 7 juta. Omong kosong, pekerjaan manajemen apa yang gaji tahunannya bisa sampai 7 juta? Hei, jangan-jangan kamu cuma mau pamer dan ngarang di sini, ya? Pasti. Begitu dia dengar, gaji si Zhou di keluarga kita tinggi banget, jadi minder, makanya dia ngarang. Gu, anak muda itu wajar jaga gengsi. Kita semua bisa maklum. Tapi kamu ngarang seenaknya. Itu keterlaluan. Aduh, seharusnya tadi tidak usah nyamar jadi eksekutif grup Yunsheng. Memang di luar nalarnya. Aku nggak berbohong. Yang aku bilang, semuanya benar. Terus, bilang, kamu kerja di mana? Perusahaan apa yang ngasih gaji gede gitu? Betul, Kak Gu. Aku dengar. Kamu kerja di Jiang juga, kan? Kalau gitu, aku mau tanya, di seluruh Jiang, selain grup Yunsheng kami, perusahaan mana yang bisa kasih kamu gaji setinggi itu? Betul. Aku memang kerja di grup Yunsheng. Apa? Kamu juga di Yunsheng? Kamu kecanduan ngarang, ya? Kamu lulusan apa? Kamu kerja di grup Yunsheng? Nah, itu dia. Aku, di Yunsheng, sudah lama bekerja. Kok aku nggak pernah lihat kamu? Grup Yunsheng, segede ini orangnya banyak banget, masa kamu kenal semua orangnya? Dia nggak kenal aku, bukan karena orang di grup Yunsheng terlalu banyak. Si bodoh ini nggak sadar kalau aku lagi nolongin dia? Melainkan karena levelmu terlalu rendah. Kamu bilang apa? Kamu bilang level menantuku lebih rendah darimu? Menurutku sih, level omong kosongnya lebih rendah darimu. Baiklah. Kalau kamu juga kerja di grup Yunsheng waktu itu, saat telepon, kok nggak dengar, Xufen bilang. Kakak ipar. Waktu itu aku takut kalau Xiaozu tahu Xiaogu itu atasannya, biar nggak stres dong. Tante. Kayaknya kamu setelah tahu pacarku bekerja di grup Yunsheng langsung stres. Jadi, semalaman kamu kong kali kong sama keluarga untuk membuat pacar sepupuku berpura-pura jadi pejabat tinggi grup Yunsheng. Buat jaga gengsi, kan? Waduh, ketebak nggak sengaja sama dia. Nah, gimana dong, kayaknya hari ini. Pasti ketahuan deh. Ting, Bibi dan pamanmu, walaupun gak seberapa, tapi selama ini paling benci sama orang yang suka berbohong dan membual. Xiaogu kerja apa? Ya, kita bilang apa adanya, gak akan karena gengsi semata. Memutarbalikkan fakta. Ya Xiaogu kami itu memang pejabat tinggi di grup Yunsheng. Asli, nggak palsu. Biar bisa terus berpura-pura jadi pacarku. Dapat 800 per hari. Dia benar-benar nekat. Sayangnya, palsu tetaplah palsu. Sejago apapun aktingnya, nggak akan jadi asli. Sungguh, bukan satu keluarga nggak akan jadi satu rumah. Sekeluarga semuanya aktor. Sebenarnya, mau tahu Mas Gu apakah dia orang grup Yunsheng? Itu gampang banget. Cukup saya tanya dia beberapa info inti tentang grup Yunsheng. Tinggal lihat aja dia bisa jawab atau enggak. Ya, cara ini bagus. Tanya dia beberapa informasi internal grup Yunsheng. Lihat apa dia bisa menjawabnya. Ini lagi tahun baru. Kita semua keluarga. Tidak perlu dibesar-besarkan begitu. Bu, kamu tahu kalau berpura-pura menjadi pejabat tinggi grup Yunsheng itu masalah serius. Itu bisa berakhir di pengadilan. Benar, Tante. Grup Yunsheng kami toh sudah terkenal. Tidak seperti perusahaan kecil. Siapapun yang mengaku sebagai orang grup Yunsheng kami semua akan menuntutnya sampai tuntas. Dengar,
Kalau kalian sekeluarga bersekongkol berpura-pura lebih baik mengaku sekarang. Jangan sampai nanti menanggung akibatnya. Benar. Ini tahun baru berurusan dengan hukum itu tidak membawa keberuntungan. Ini seharusnya tidak sampai begitu kan? Kenapa tidak? Aku dengar dari Su Chen. Karena karyawan yang mengaku dari grup Yunsheng yang ditangkap tidak kurang dari 20 orang. Parah begitu? Hei, Xiaogu. Kalau kamu benar-benar palsu, kamu sebaiknya segera mengaku saja. Kita keluarga tidak perlu demi gengsi bohong saja. Paman, aku tidak berbohong. Baik, ini semua kamu yang cari sendiri. Bang, uji dia. Mana mungkin dia bisa menjawab. Baik. Kalau begitu aku tanya kamu grup Yunsheng kami. Selalu punya 3 mitra rahasia. Tetapi untuk publik tidak pernah diungkapkan. Coba sebutkan 3 itu. 3 investor. Bagaimana? Tidak tahu kan? Gu, jangan bilang kamu nggak tahu. Katanya kamu eksekutif, kan? Masa ini nggak tahu? Gimana? Sekarang nggak bisa pura-pura lagi kan? Dia cuma programmer kecil di perusahaan kelas 3. Aku yang memaksanya pura-pura. Sebagai eksekutif grup Yunsheng, memang agak memaksanya. Setahu saya, grup Yunsheng tidak punya satupun investor. Apalagi 3 investor. Masih saja ngotot. Nggak tahu sendiri, bilangnya nggak ada. Dasar keras kepala. Zhou. Cepat sebutkan 3 investor itu. Su Chen, kamu masih bengong aja? Cepat, 3 investor itu sebutkan. Bikin dia malu. Silakan. Yang dia bilang? Betul. Apa? Tidak ada investor sama sekali. Grup Yunsheng punya modal besar, tidak butuh investor eksternal. Tadi aku sengaja mengujinya. Cuma ngarang. Gimana? Sekarang aku bisa membuktikan identitasku, kan? Itu mah bukan bukti. Siapa yang nggak tahu di seluruh Jiang? Grup Yunsheng punya modal besar. Kalau aku juga akan ngarang kemana-mana. Grup Yunsheng memang nggak butuh investor eksternal. Kang benar. Grup Yunsheng kaya. Semua orang Jiang tahu. Kalau kamu mau membuktikan identitasmu, sebenarnya gampang. Su Chen, Hotel Tiansheng ini itu milik grup Yunsheng. Semua karyawan grup Yunsheng makan di sini dapat diskon, kan? Betul. Grup Yunsheng punya kartu level karyawan internal. Kartu ini berlaku untuk belanja di semua tempat milik grup Yunsheng. Kartu dengan level berbeda, diskonnya juga beda. Kalau kamu bilang kamu eksekutif grup Yunsheng dan kaya raya, maka makan malam ini. Kamu yang traktir dong. Sekarang tunjukkan kartu karyawanmu di depan kami. Coba bayar. Ide bagus itu. Di kartu karyawan ini, kan ada level karyawannya. Nanti kita lihat saja, apakah kamu yang disebut eksekutif? Sepertinya belum sampai tahap itu. Dia bisa mengeluarkan kartu karyawannya atau tidak, masih belum tahu. Benar juga. Aku punya kartu presiden direktur. Begitu kuperlihatkan, bukankah itu akan membongkar identitasku? Celaka. Sudah lama kusembunyikan. Pada akhirnya tetap tidak bisa disembunyikan. Kenapa, Sobat Gu? Kamu tidak bisa menunjukkan kartunya? Jangan-jangan kamu lupa membawanya. Setahu saya, semua karyawan grup Yunsheng selalu membawa kebiasaan kartu karyawan. Lihat. Menantu saya itu benar-benar asli, karyawan grup Yunsheng. Bagaimana? Tidak bisa mengeluarkannya, kan? Itu berarti kamu palsu. Sobat Gu, meskipun kamu tidak bisa menunjukkan kartu karyawan, setidaknya kamu pasti ingat nomor karyawanmu sendiri, kan? Kalau benar-benar tidak bisa, sebutkan nomor karyawanmu. Juga bisa untuk membayar. Kakak ipar. Dia itu yang palsu, dari mana dia punya nomor karyawan? Cepat hubungi Departemen Hukum Grup Yunsheng, suruh mereka menangkap penipu yang mengaku eksekutif Grup Yunsheng itu dan memenjarakannya. Xiao Kang, kamu ngomong apa? Xiao Zhou, kita semua keluarga sendiri, menurutku, biarkan saja masalah ini, ya? Kakak, kamu tahu apa? Kalau ada yang ketahuan mengaku sebagai eksekutif grup Yunsheng, dan kita tahu tapi tidak melapor, yang akan dihukum nanti itu Xiao Zhou keluarga kita. Benar, Tante. Masalah ini harus kulaporkan ke perusahaan? Kalau tidak,
aku juga akan bertanggung jawab. Ini namanya apa? Namanya, sendiri yang bikin celaka. Tidak bisa. Gufan itu kusewa untuk berpura-pura jadi pacarku. Aku juga yang menyuruhnya berpura-pura jadi eksekutif Yunsheng. Aku tidak bisa membiarkannya karena membantuku sampai kena masalah hukum. Sudahlah, aku akan jujur pada kalian. Sebenarnya. Sudahlah. Baiklah, aku akan jujur pada kalian. Waduh. Kalau dia mengungkapkan kebenaran. Kalau dia tahu bahwa aku ini pacar palsu yang dia sewa, orang tuanya pasti akan mengusirku. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjelaskan kepada ibuku. Sudahlah, yang penting atasi dulu keadaan ini biar selesai. Sebenarnya, aku bawa kartu karyawan. Ternyata benar ada. Kartu karyawan hitam emas. Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Kamu di bagian apa? Jabatan apa? Maaf ya. Aku bagian dari grup Yunsheng Departemen Khusus Semua Informasi. Bersifat rahasia. Departemen khusus? Jadi, rahasia? Atau kamu tidak bisa mengatakannya? Aku lihat kartu karyawanmu ini. Pembuatannya kasar. Sama sekali tidak sehalus kartu karyawan iparku. Jangan-jangan kamu palsu? Betul. Di pasaran sekarang, pembuat kartu palsu ada di mana-mana. Siapa tahu kartunya itu asli atau palsu. Dasar bodoh. Sampai-sampai dia membuat kartu karyawan palsu. Tidak tahu kalau begitu dicek langsung ketahuan. Sampai berani memalsukan kartu karyawan grup Yunsheng, itu memperberat hukumanmu. Saudaraku, jika kamu sengaja memalsukan kartu karyawan grup Yunsheng, sifat masalah ini benar-benar berubah. Asli atau palsu? Panggil pelayan untuk menggeseknya nanti ketahuan. Baik. Kamu sendiri yang bilang aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Pelayan? Ada yang bisa saya bantu? Minta bon. Pelayan. Kamu pernah lihat kartu karyawan seperti ini? Belum pernah lihat. Itu pasti palsu. Benar atau tidak? Baru tahu setelah dicoba? Baik. Nanti lihat saja kamu masih bisa membantah. Pelayan, gesek kartunya. Total belanja kali ini 1.820 yuan. Setelah diskon kartu karyawan, jumlah yang harus dibayar adalah 0 yuan. 0 yuan? Bayar 0 yuan. Apa maksudnya? Gratis? Setahu saya, bahkan untuk seluruh grup Yunsheng, pimpinan tertinggi pun datang, diskonnya cuma 70%. Mana mungkin gratis? Kami juga belum pernah mengalami situasi seperti ini. Bahkan untuk grup Yunsheng, pimpinan dewan direksi datang, cuma dapat diskon 70%. Kalau begitu kartunya, kok bisa gratis? Hei, kamu di grup Yunsheng sebenarnya jabatanmu apa? Dia kan cuma dari perusahaan kelas 3, programmer rendahan kan? Mana mungkin dia punya kartu karyawan grup Yunsheng? Apalagi levelnya begitu tinggi. Di grup Yunsheng, jika bisa di bawah naungannya belanja gratis, hanya ada satu orang. Siapa? Provinsi Jiang. Pengusaha muda terbaik, CEO grup Yunsheng, Gu Yunze, Pak Gu. Pak Gu. Apa? Apa, Xiao Zhou? Kamu bilang dia direktur utama grup Yunsheng. Direktur Gu? Tidak mungkin, Mas. Kamu kan pernah makan satu meja dengannya. Terus tadi waktu dia masuk, kenapa kamu tidak mengenalnya? Kapan aku pernah makan bersamanya? Sudah kubilang. Direktur Gu bisa gratis. Aku tidak bilang dia direktur Gu. Lalu, kartu dia itu dari mana? Itu kan gampang. Palsulah masalah ini. Sebelumnya juga ada karyawan yang melakukannya. Dia pakai program Trojan. Menyamar jadi petinggi grup untuk diskon 50%. Tapi setelah ketahuan perusahaan dengan tuduhan mencuri aset perusahaan, dia ditangkap. Bagus. Ternyata kamu memalsukan kartu karyawan grup Yunsheng untuk cari untung. Ini bukan cuma menyamar jadi petinggi merusak reputasi perusahaan. Ini benar-benar penipuan. Xiao Gu, ini tidak benar, kan? Dasar bodoh.
Dengan statusnya sebagai programmer membuat program Trojan seperti ini. Memang gampang sekali. Tapi dia tidak tahu itu melanggar hukum. Tante. Itu sih jelas. Tidak benar. Jangan-jangan dia itu? Direktur Gu dari grup Yunsheng? Xian Yanwei. Lihatlah ini pacar yang kamu cari. Seorang penipu. Tante? Om Kak. Masalah ini sekarang. Bukan karena aku mau menyembunyikannya, tapi memang tidak bisa ku sembunyikan. Dia pakai kartu karyawan palsu untuk mencuri aset perusahaan. Perbuatan ini sangat buruk, aku harus melaporkan ini ke perusahaan. Benar. Segera hubungi grup Yunsheng, tangkap dia, masukkan penjara. Hei, tunggu. Kalau kalian mau menangkap, tangkaplah aku semua ini. Semuanya karena aku yang menyuruhnya. Nian Wei, apa yang kamu katakan? Aku bilang, akulah yang menyuruh Gufan menyamar sebagai eksekutif Yunsheng Group. Kartu ini juga aku yang minta dia buatkan. Tapi aku janji, kartu ini kami gunakan pertama kali hari ini. Jika Yunsheng Group bersikeras mempermasalahkannya, semua tanggung jawab ada padaku. Tidak ada hubungannya dengan Gufan. Selama bertahun-tahun ini, selalu aku yang menjadi pelindung bagi orang lain. Hari ini, ternyata ada seseorang yang berani membelaku. Nian Wei, kamu bodoh atau enggak? Jika kartu karyawan ini ternyata palsu, kamu benar-benar akan masuk penjara. Demi aku yang hanya pacar sewaan sementara? Apa itu sepadan? Nian Wei. Apa yang kamu katakan itu semuanya benar? Jadi semua ini cuma mengelabui kami? Gufan ini, ternyata bukan eksekutif Yunsheng Group. Ayah ibu, maafkan aku. Aku, demi gengsi, telah menipu kalian, dan juga membuat Gufan ikut menderita bersamaku. Kamu ini. Lihat-lihat, ternyata benar seperti kata Ting Ting. Kalian sekeluarga sudah bersekongkol, di hari raya ini malah menipu kami. Xian Yanwei. Dari kecil kamu memang suka membandingkan diri dengan Ting-Ting kami, tapi selalu kalah dibanding Ting-Ting kami. Sekarang kamu bawa pacar untuk dibandingkan dengan tunangan Ting-Ting kami, apa kamu pantas? Xiu Fen, coba bayangkan, di hari raya begini, apa yang kalian sekeluarga lakukan? Demi gengsi belaka. Apa enaknya bohong seperti itu? Sudah kubilang, aku yang berbohong. Dengan kedua orang tuaku dan Gufan, tidak ada hubungannya. Semua tanggung jawab ini, aku yang tanggung sendiri. Kamu yang tanggung, sanggupkah kamu menanggungnya? Kak, ini bukan waktunya sok pahlawan. Kalau kamu sampai ditangkap, seumur hidupmu, habis sudah. Bibi kita kan satu keluarga. Ini kan tahun baru, ya udahlah. Kak jangan enak saja bicara. Su Chen, anak kami, kalau karena tidak melapor oleh grup Yunsheng dipecat atau dituntut. Kamu mau tanggung jawab? Tante, waktu Xian Yanwei dan pacarnya melakukan itu, harusnya sudah memikirkan akibatnya. Kita semua sudah memberinya kesempatan, mereka sendiri yang nggak mau mengaku. Betul. Penipu ini memang pantas dihukum. Sudah kubilang, kartu ini nggak pernah kupakai. Gufan bukan penipu, dia melakukannya untuk membantuku. Penipu atau bukan cuma omonganmu yang bisa menentukannya. Su Chen, mending kamu cepat lapor ke grup Yunsheng. Tante Om. Maaf ya. Tunggu dulu. Apa? Xian Yanwei sudah mengaku. Kamu masih ngeyel? Nian Wei, aku nggak bilang sebelumnya. Aku punya kartu karyawan gratis ini, itu salahku. Tapi kamu nggak perlu berbohong seperti ini. Aku, seorang eksekutif grup, dibilang programmer kecil. Kamu masih pura-pura. Kamu, seorang eksekutif, mana mungkin punya yang hanya dimiliki direktur Gu kartu karyawan gratis? Sudah kubilang. Aku bagian dari grup Yunsheng di departemen khusus. Tentu dapat perlakuan khusus. Kamu bilang khusus? Ya khusus. Kakak iparku, karyawan internal. Kok dia nggak tahu ada yang khusus? Kalau kalian nggak percaya, aku akan panggil seseorang ke sini untuk membuktikan identitasku. Siapa? Siapa yang bisa membuktikan identitasmu? Pemilik hotel ini, Chen Bin. Kamu kenal Pak Chen? Hotel Tiansheng ini merupakan bagian dari grup Yunsheng. Chen Bin adalah penanggung jawab hotel ini. Jika dia bisa membuktikan identitasku, pasti tidak ada masalah, kan? Pak Chen, kedudukannya di grup lebih tinggi dariku.
Perkataannya tentu saja tidak masalah. Pergi. Panggilkan bos kalian ke sini. Baik, tunggu sebentar. Kamu gila. Tenang, tidak apa-apa. Percayalah padaku. Kalau Xiaogu berani memanggil Pak Chen untuk membuktikan, berarti membuktikan identitasnya pasti tidak masalah. Itu belum tentu. Kalau kamu bisa memanggil, Pak Chen membuktikan identitasmu berarti kalian berdua sudah lama kenal, tapi aku bilang, dalam persoalan besar seperti ini, bahkan Pak Chen pun pasti tidak berani melindungimu. Benar mana yang lebih penting Pak Chen pasti tahu. Setelah Pak Chen datang, kalau bisa membuktikan bahwa anak ini bukan karyawan grup Yunsheng maka dia bisa diserahkan ke Pak Chen untuk diproses. Setelah Pak Chen melaporkannya ke kantor pusat, mungkin saja iparku juga akan dapat penghargaan kelas 1 karena melaporkan. Soal penghargaan itu tidak penting demi grup Yunsheng, demi Pak Gu, menangkap orang yang menyalahgunakan nama perusahaan kita adalah kewajibanku. Aduh, Pak Gu. Ternyata benar, Pak. Pak Gu, ternyata memang Anda. Apa katanya, Pak Gu? Chen Bin ini masih saja ceroboh. Langsung saja membongkar identitasku. Pak Gu, selamat tahun baru. Benar-benar tidak menyangka Anda berkenan datang ke Kabupaten Liang kami yang kecil ini. Kak, Mas, bukankah kamu bilang kalian kenal Pak Gu? Bukankah katanya dia bukan Pak Gu? Aduh Pak Gu, kenapa Bapak tidak memberitahu lebih dulu? Biar saya bisa menyambut Bapak sendiri. Pak Chen, saya sudah bilang kepada Bapak berkali-kali, saya ini hanyalah seorang kepala kecil di departemen khusus grup Yunsheng. Bapak yang setiap kali memanggil Pak Gu, orang-orang jadi mengira saya ini direktur utama grup Yunsheng Gu Yunze. Bukan Bapak tidak. Ah, saya yang salah, sudah terbiasa memanggil seperti itu, memang mudah tertukar antara Bapak dan Pak Gu kami. Kalau begitu saya memanggil Anda Kepala Gu. Cih. Ya ampun. Aku kira dia Pak Gu, direktur utama grup Yunsheng. Pak Chen, panggilan Bapak ini hampir membuat kami setengah mati ketakutan. Tapi mendengar Pak Chen berkata begitu, si Gu ini ternyata memang dari grup Yunsheng. Pak Chen, yang dia bilang benar, dia memang dari grup Yunsheng kepala departemen khusus? Ya, benar. Beneran? Bos Chen tidak mungkin membantu anak itu untuk menipu kita, kan? Bos Chen, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Jika identitasnya palsu, kamu berbohong untuknya. Tenang saja, di seluruh grup Yunsheng, siapa yang palsu? Direktur Gu? Kepala bagian Gu? Tidak mungkin palsu. Baik, saya pasti akan melaporkan ke grup untuk memverifikasinya. Saya harap kamu bertanggung jawab atas kata-katamu. Bodoh. Kepala bagian Gu, hari ini jamuan pribadi Anda, kan? Maukah saya mengambil anggur terbaik dari restoran untuk dibawa ke sini? Tidak perlu. Saya memanggilmu ke sini hanya untuk memverifikasi. Apakah kartu ini asli? Tidak masalah. Pasti tidak masalah. Semua hidangan dan minuman. Semuanya gratis. Sudah, kamu keluar dulu. Ya, baik. Jika ada keperluan, Anda bisa memerintah saya kapan saja. Aduh, bagus sekali. Si Gu benar-benar eksekutif grup Yunsheng, ya? Itu belum tentu. Bos Chen ini jelas mengenalnya. Siapa tahu dia melindunginya. Tunggu Su Chen melapor ke grup Yunsheng. Kita lihat saja nanti. Betul. Kalau ketahuan, Bos Chen juga bermasalah, dua-duanya akan menanggung akibatnya. Sudahlah, setidaknya sekarang tidak ada bukti yang membuktikan bahwa identitas Gu itu palsu. Ini kan tahun baru Imlek. Jangan bikin ribut terus. Ayo makan. Ayo, duduk. Pelayan, sajikan makanannya. Duduklah. Bagaimana caramu melakukannya? Bos Chen begitu membantumu. Aku punya teman yang kebetulan bekerja di grup Yunsheng. Jabatannya sangat tinggi. Aku lalu meminjam kartu itu darinya. Dan aku minta dia menelepon kepada Chen Bin untuk datang membantu. Saat kritis, suruh dia datang lebih awal. Minta Chen Bin datang untuk membuktikan identitasku. Tunggu. Kok kamu punya banyak banget teman yang hebat seperti ini? Kamu sendiri cuma programmer kecil. Ini kan emang kurang mampu. Halo? Berhasil.
Baik. Aduh, benarkah, Pak Direktur? Wah, apa istimewanya? Kan dia menantu sendiri, bukan orang luar. Baik, kalau begitu, 2 hari lagi, aku akan datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Bu, pabrik kita itu, kontrak senilai puluhan juta berhasil didapat. Berhasil tadi itu Pak Direktur, yang meneleponku langsung. Itulah yang sebelum tahun baru itu, klien besar yang sangat susah diajak negosiasi. Setelah Xiao Zhou meneleponnya, dia langsung setuju menandatangani kontrak. Kali ini, aku paling nggak dapat komisi 500.000. Banyak banget. Xiao Zhao sekali telepon, sudah menghasilkan 500.000. Kakak ipar kamu memang punya pengaruh besar. Sebenarnya, klien itu bukan karena menghormatiku tapi karena menghormati grup Yunsheng. Sedangkan aku cuma beberapa pesanan dari grup Yunsheng yang kuberikan padanya. Dia langsung dengan senang hati menandatangani kontrak. Dengar-dengar. Tetap saja, grup Yunsheng yang hebat sekali telepon bisa dapat keuntungan sebesar itu. Xiao Zhou kita itu, di grup Yunsheng, memang punya sedikit kekuasaan. Hal kecil seperti ini dia bisa memutuskannya sendiri. Betul. Lihat kan. Inilah grup Yunsheng, kemampuan karyawannya. Kakak iparku sekali telepon bisa menutup kontrak senilai puluhan juta. Kamu bisa? Kalau nggak salah dengar, kamu pakai sumber daya grup Yunsheng untuk kepentingan pribadimu ya kan? Sebagai karyawan grup Yunsheng memanfaatkan sumber daya grup untuk keuntungan pribadi itu penyalahgunaan jabatan. Kalau ini ketahuan bisa dipecat dan dituntut secara hukum. Apa? Tuntutan hukum? Kau menakut-nakuti siapa? Benar identitasmu sendiri masih belum jelas kau malah menuduh orang lain. Kau sengaja balas dendam padaku. Hanya karena tadi aku meragukan identitasmu, kau menuduhku menyalahgunakan jabatan. Apa kau memanfaatkan sumber daya grup untuk kepentingan pribadi? Aku telepon departemen pengawas nanti ketahuan. Apa maksudmu? Kau mengancamku? Kau salah paham, ini bukan ancaman. Ini laporan resmi. Aduh Xiao Gu. Sudahlah, kita semua keluarga ini sedang tahun baru. Ya, Xiao Gu kita semua kerabat kali ini maafkan saja. Apa kau gila? Kau menganggap dirimu eksekutif Yunsheng? Baiklah. Kali ini, demi semua orang, aku maafkan kau. Jangan sekali-kali. Aku tak butuh maafmu. Apa katamu? Kukatakan, aku tak butuh maafmu. Kalau kau mampu, sekarang telepon departemen pengawas. Aku mau lihat bagaimana kau memecatku. Su Chen. Ayo, telepon. Kalau berani, telepon sekarang. Aku mau lihat hari ini bagaimana kau memecatku. Kamu yakin? Yakin. Pasti, sangat yakin. Siapa yang takut? Dialah pengecut. Baik, itu katamu sendiri. Jangan menyesal. Menyesal? Hari ini di depan banyak kerabat, aku memberimu muka, kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Jangan bilang kalau kamu sekarang, orang Yunsheng Group, belum tentu. Bahkan kalau kamu memang, aku juga tidak takut. Kamu tidak takut padaku? Apa kamu tidak takut pada departemen pengawasan? Bahkan departemen pengawasan pun, meskipun kamu lapor ke wakil direktur, aku juga tidak takut. Oh, dari mana kamu dapat keyakinan? Aku bilang jujur ya. Wakil Direktur Yunsheng Group, Li Chengfeng, Pak Li, itu suami dari sepupu ibuku. Pantas saja kakakku begitu masuk Yunsheng, langsung jadi ketua tim. Jaga hubungan baik dengan kakak iparmu. Siapa tahu, kamu juga bisa ikut dapat koneksi, masuk ke Yunsheng. Xiao Zhou, beneran? Punya hubungan seperti ini, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Su Chen, kenapa kamu tidak memberitahu aku juga? Sebenarnya, aku tidak mau terlalu mencolok. Tapi ada orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Kamu dengarkan? Yang berdiri di belakang menantuku adalah wakil direktur Yunsheng Group. Bahkan kalau kamu, eksekutif Yunsheng Group, di depan menantuku, kamu bukan apa-apa. Betul. Iparku saja tinggal menyapa, wakil direktur Li, langsung bisa membuatmu beres-beres pergi. Xiao Gu, dia bukan maksud begitu. Bukan maksud begitu. Iya, bukan maksud yang itu. Ngapain sih? Padahal sudah lewat, malah bikin masalah. Tenang, tidak apa-apa. Sebagai presiden direktur Yunsheng Group, aku tidak akan mentolerir hama seperti ini, yang hidup di perusahaanku. Maksudmu, kamu juga mengkhianati Li Chengfeng, ya kan? Dia yang membiarkanmu menyalahgunakan kekuasaan, memakai sumber daya Yunsheng Group, untuk kepentingan pribadi, kan? Berani-beraninya kau memanggil Li Chengfeng seenaknya.
Chen Bin memanggilmu Direktur Gu. Kau benar-benar merasa jadi Direktur Gu ya? Perusahaan punya peraturannya sendiri. Meskipun Li Chengfeng adalah wakil direktur, jika dia membiarkanmu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, maka dia juga harus menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai. Apa kau gila? Apa aku salah dengar? Kau mau melaporkan Direktur Li? Kalian memang mencari orang bodoh. Berani sekali kau bersandiwara di sini. Hanya manajer kecil yang tak penting. Berani macam-macam dengan atasannya sendiri. Dikbu, sudahlah, lupakan masalah ini. Jangan buat suasana jadi tegang, itu juga tidak baik untukmu. Ya, cukup sudah. Kalau masalah ini benar-benar dilaporkan ke Direktur Gu, Presiden Yun Sheng, tidak akan baik untuk siapapun. Benar, Dikgu. Sebaiknya lupakan saja. Lupakan? Sekarang mau lupakan? Terlambat. Tadi sudah kubilang, siapa yang mundur, dia pengecut? Hei, Gu, kalau kau laki-laki sejati, telepon sekarang juga ke Departemen Pengawasan, laporkan aku dan Direktur Li. Betul. Kalau berani, telepon sekarang. Kita lihat kau yang dipecat, atau menantuku yang dipecat. Kita sekeluarga. Kenapa harus begini? Bukan urusanmu, diam. Baiklah, aku ingin lihat. Siapa yang benar-benar dipecat? Halo, Direktur Gu. Aku ingin melapor. Wakil Direktur Yun Sheng Group, Li Chengfeng, dan Kepala Tim, Zhou Suchen, mereka memakai sumber daya grup untuk kepentingan pribadi, mencari keuntungan sendiri. Segera selidiki tuntas. Langsung pecat. Dan tuntut tanggung jawab hukum yang sesuai. Siap? Bodoh. Kau bahkan tidak tahu struktur perusahaanmu sendiri. Kau berani melaporkan atasanmu sendiri? Aku kasih tahu kamu kabar baik lagi. Departemen Inspeksi. Tepatnya di bawah Pak Li. Tentu saja aku tahu itu. Kalau tahu, kenapa masih menelepon Departemen Inspeksi? Apalagi teleponmu ini sama sekali tidak berguna. Meskipun kau ingin melaporkan Pak Li, menyelidiki Pak Li, setidaknya butuh waktu seminggu. Dan selama waktu itu, pasti sudah ada yang membocorkan informasi kepada Pak Li. Begitu Pak Li tahu identitasmu, pasti langsung memecatmu. Siapa bilang aku menelepon Departemen Inspeksi? Kalau begitu, kau menelepon siapa? Aku menelepon asisten Pak Gu, biar dia langsung menangani masalah ini. Asisten Pak Gu? Kau benar-benar membual tanpa berpikir. Asisten Pak Gu hanya melayani Pak Gu? Bukan yang bisa kau hubungi begitu saja. Dengan begitu, lebih cepat. Kalau kau tidak percaya, kita tunggu saja. Tidak sampai 10 menit, akan ada hasilnya. Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja. Telepon siapa yang berdering dulu? Siapa yang dipecat duluan? Angkat. Angkat. Berani melawan aku dan Pak Li? Itu sama saja cari mati. Halo. Pak Gu, semua sudah jelas. Li Chengfeng dan Zhou Suchen terbukti melakukan banyak pelanggaran. Aku sudah menyuruh bagian HRD memecat mereka, dan juga menyuruh bagian hukum untuk menuntut mereka sesuai hukum. Baik. Kau sepertinya terlalu cepat senang. Pasti Direktur Li belum paham identitas pelapor. Sampai meneleponku untuk memastikan. Kamu Gufan, kan? Aku nggak peduli siapa kamu. Kamu habis. Aku harap nanti setelah kamu selesai telepon kamu masih bisa berkata begitu. Halo. Apa? Aku dipecat? Kamu yakin? Sangat yakin? Ini pemberitahuan dari asisten Direktur Gu yang disampaikan langsung? Apa? Asisten Direktur Gu yang menyampaikan langsung? Orang ini sebenarnya siapa dia? Selanjutnya, kami akan menuntut secara hukum tanggung jawab hukummu. Tunggu, masalah ini, Direktur Li tahu nggak? Aku minta ketemu Direktur Li sama sepertimu juga dipecat. Apa? Direktur Li juga dipecat? Masalahnya lebih parah darimu,
kami juga akan menuntut secara hukum tanggung jawab hukumnya. Direktur Lee, akan dipenjara? Apa aku juga akan dipenjara? Ini harus ditanyakan ke bagian hukum. Saya tidak tahu. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Suchen, kamu dan Direktur Lee sama-sama dipecat? Kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? Bukankah dari dulu sudah kubilang padamu? Aku dari grup Yunsheng, salah satu eksekutif di dalamnya. Kamu sendiri yang enggak percaya, kan? Cuma seorang eksekutif, satu telepon saja. Bisa menjatuhkan wakil direktur? Kamu dicopot. Bukan karena teleponku, tapi karena kamu berbuat salah melanggar aturan. Siapapun karyawan biasa yang melapor, hasilnya akan tetap sama. Suchen, kamu tadi bilang bukan cuma dipecat tapi juga masuk penjara, beneran? Ting Ting sudah hamil. Kalau kamu masuk penjara terus gimana nasib mereka berdua? Aduh, Dik. Yang bikin masalah harus yang benerin. Kalau enggak, karena kalian tadi memprovokasi pacarnya Nian Wei, enggak akan berakhir seperti ini. Xiaogu, maaf kami tadi nggak seharusnya gitu ke kamu. Mohonkan ampun untuk Xiao Zhou, ampuni dia sekali ini. Iya, Kak. Suruh kakak ipar memaafkan kami kali ini. HMPH, sekarang baru tahu panggil kakak ipar. Tadi kan masih panggil dia penipu, waktu mau masukin dia ke penjara sama sekali nggak ngasih ampun. Aku salah, Kak. Kak Ipar. Aku tahu aku salah. Maaf, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, ampuni aku, kalian boleh pukul atau marahi aku terserah, semua salah mulutku ini, semua salahku, semua salahku, semua salahku, semua salahku. Kak, kami benar-benar tahu kami salah. Kami sungguh nggak tahu diri. Mulai sekarang aku nggak akan berani melawanmu lagi. Kalau nggak mikirin aku, paling nggak mikirin anak dalam perutku. Ampuni Suchen. Setelah bayi lahir nggak boleh nggak punya ayah. Iya. Shufen. Jiang Guo. Kakak iparmu, Ting Ting. Jangan kau ambil pusing. Tolong bantu aku minta sama Gu. Iya, Dik, Mas. Aku minta maaf sama kalian, aduh. Ini semua salah mulutku. Kalian jangan ambil pusing sama aku. Maaf. Xiaofen, kita kan satu keluarga. Aikin, lagi hari raya gini, kau minta Gu memaafkan mereka. Gu, mereka kan adik Nian Wei dan suaminya. Kali ini, maafkan saja mereka. Iya dong. Bagaimanapun, mereka masih keluarga. Kedepannya, pasti sering bertemu. Nian Wei, cepatlah. Tolong juga minta sama Gu. Ayo cepat. Kalau dia benar-benar punya kemampuan itu, masih bisa datang pura-pura jadi pacarku. Buat dapat 800 sehari dari aku. Mungkin melapor itu gampang, mencabutnya susah. Masa bisa? Bisa? Karena Om dan Tante sudah minta, tentu bisa. Tapi aku cuma bisa bikin grup Yunsheng nggak nuntut dia secara hukum. Tapi nggak bisa bikin dia kembali bekerja. Ah, oke. Yang penting tidak masuk penjara. Ah, iya. Yang penting tidak masuk penjara. Apapun boleh. Makasih, Kak. Makasih, Mas. Beneran bisa nggak sih? Percaya sama aku. Halo. Hei. Bisakah, demi aku? Cuma pecat Zhou Suchen. Tidak usah menuntutnya secara hukum. Baik, segera saya urus. Oke. Makasih, Kak. Halo, kau tidak akan dituntut secara hukum. Sungguh? Aku tidak akan dituntut? Ya, oke. Tanggal 8 aku akan mengurus pengunduran diri. Aku tidak akan dituntut, mereka cuma minta aku mengundurkan diri. Kak, makasih ya, makasih banyak ya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda di perusahaan punya kemampuan sebesar ini. Aku buta, tak mengenal kehebatanmu. Sebenarnya, bukan karena aku hebat. Tapi karena kesalahanmu sendiri. Memang enggak terlalu serius. Dik Gu, Nian Wei. Bagaimanapun juga, masalah ini, kami semua harus berterima kasih kepada kalian. Lihat kalian berdua, apakah masih bisa menjaga mulut kotor kalian? Kak, kita semua satu keluarga. Iya. Kita nggak usah sungkan. Shufen, semakin kamu berkata begitu,
semakin aku kehilangan muka. Sepertinya aku juga tidak perlu duduk di sini lagi. Kalian saja yang makan. Aku pergi. Kak. Ayo, Kak. Aduh, Kak. Ziliang, kamu ngapain? Belum pergi juga? Bikin malu. aduh. Ziliang, Kak. ya? Mbak, Shufen, kami pergi dulu, ya. Ayo. Biarkan mereka pergi. Dia sudah dipecat dari Yunsheng Group. Dia masih nggak malu duduk di sini. Dik Gu, ayo kita makan. Kak, aku bersulang untukmu. Panggil saja aku penipu itu enak didengar. Kak, lihat kamu sensitif lagi. Tadi aku kurang tahu diri. Aku minum segelas sebagai hukuman, anggap saja ini permintaan maaf untuk Mas. Nian Wei. Kamu dan Gu, janganlah sama adikmu. Ambil pusing. Nanti aku pulang. Aku hajar dia. Tante mending kau hajar dia beneran. Mas, ini salahku, mataku buta. Aku nggak mengenali siapa dirimu sebenarnya, tidak kusangka Mas di grup Yunsheng. Kata-katamu begitu berpengaruh Mas, bisakah kamu memberiku rekomendasi supaya aku bisa masuk grup Yunsheng? Buat cari makan aja. Grup Yunsheng ini kan setiap tahun ada rekrutmen. Kamu tinggal ikut wawancara sendiri dong. Aduh, kamu ini. Kang, kamu kenapa buru-buru? Kakak iparmu, dia keluarga sendiri. Kalau dia bisa bantu kamu, masa nggak bantu? Mas Gu, Om minum 1 gelas untukmu. Kalau tadi ada salah, maklum. Nggak apa-apa, itu cuma salah paham. Aku nggak kuat minum. Aku temani, Om minum dikit. Ayo minum. Seruput dikit aja. Ayo. Anakku suka banget sama paha ayam, ayo, makan banyak-banyak. Makasih. Ayo, makan lagi. Ayo. Minum lagi segelas. Mas Gu, kenapa nggak minum? Ayo minum. Sana dasar bocah. Kurang peka banget. Kamu nggak apa-apa. Ayo, Mas Gu. Ayo. Om minum segelas sama kamu. Mas Gu memang nggak bisa minum. Urusan pria perempuan, nggak usah nimbrung. Lagi tahun baru, senang. Ayo. Ayo, Mas Gu, kita minum lagi. Nggak minum? Dia bilang nggak bisa minum lagi. Minum banyak bisa bikin masalah. Kenapa sih? Yang benar saja. Kamu kok ngebelain dia? Itu bukan hal baik. Mas Gu, minumanmu ini. Kok cuma segitu? Ayo Om. Aku sendiri yang sodorkan gelasnya. Nggak bisa. Aku nggak kuat lagi. Aduh, pria. Jangan bilang nggak kuat. Ayo, minum. Aduh, ini. Ngapain sih? Kamu nggak ngerti bahasa orang ya? Dia nggak bisa minum lagi. Kalau dia kebanyakan minum, siapa yang bertanggung jawab? Emang dia bisa kenapa? Ayo pergi. Mau kemana? Nian Wei, lihatlah, anak ini. Kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Muntahkan. Aduh, aku kan bilang jangan minum sama mereka. Padahal nggak bisa minum, tapi nekat. Aku sehari dapat 800 darimu. 800? Masa aku nggak sepenuh hati? Orang yang begitu berdedikasi sepertimu memang jarang. Ya, kerja apapun harus kita cintai. Memang aku memujimu, tapi aku nggak akan menambah gajimu. Ternyata, kapitalis itu nggak punya hati. Kalau aku seperti presiden direktur grup Yunsheng, seorang kapitalis sebesar itu, aku langsung naikkan gajimu 8 kali lipat. Tapi tadi. Terima kasih ya. Makasih buat apa? Terima kasih, saat Zhou Suchen memfitnahku sebagai penipu.
dan ingin menjebloskanku ke penjara, kamu tetap percaya padaku tanpa ragu-ragu, dan melindungiku dengan tegas. Terima kasih, saat Liu Kang dan yang lain memaksaku minum, tanpa ragu-ragu, kau menahan semuanya untukku. Terima kasih. Aduh, ngapain tiba-tiba bikin merinding? Aku kan majikanmu. Makanya aku harus lindungin kamu. Tapi, terima kasih tetap terima kasih. Aku tetap nggak bakal ngasih diskon buatmu. Uang bayarannya nggak boleh kurang sedikit pun. Masa kakak kurang uang? Tapi aku penasaran banget. Kok kamu bisa bikin asistennya Pak Gu bantuin kamu gitu? Kamu ini siapa, sih? Anu, dia temanku. Kami berdua teman sekampus, kami dekat banget. Beneran? Iya. Kalau gitu masuk akal. Pantas dia bantuin kamu gitu. Tapi teman kuliahmu pada sukses banget kok kamu masih jadi programmer kecil. Kalau aku nggak tahu kalau Pak Gu itu tua dan jelek aku beneran kira kamu Pak Gu. Hah? Siapa yang bilang kalau Pak Gu tua dan jelek? Semua orang juga bilang gitu. Kamu nggak tahu? Aku kasih tahu ya. Pak Gu itu tua dan jelek. Lagi pula, dia orangnya kejam dan mesum. Karyawan yang dipecatnya pada bilang, orangnya itu kehidupan pribadinya kacau banget. Dan dia juga melecehkan karyawan cewek. Kalau karyawannya nggak mau, dia langsung pecat. Coba lihat. Kamu sama aku waktu denger ekspresinya sama persis. Heboh banget kan? Mungkin enggak. Kalau Pak Gu itu nggak tua dan nggak jelek, dan dia juga nggak bakal melecehkan karyawan cewek. Omongan itu semua dari karyawan yang melanggar aturan lalu dipecat yang sengaja nyelekin dia. Dan nyebarin fitnah kemana-mana. Nggak mungkin, kita berdua cuma kuli. Kamu nggak boleh ngebela kaum kapitalis. Aku juga dengar dari teman sekelasku, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Kalau aku, juga cuma dengar dari orang lain. Pokoknya dia memang orang seperti itu. Iya. Kenapa kamu tidak bekerja di grup Yunsheng? Aku lihat bakatmu bagus sekali. Kamu bekerja di perusahaan kecil, terlalu sayang untuk bakatmu. Kamu pikir grup Yunsheng itu bisa dimasuki semudah itu? Resumeku dan portofolio desainku sudah pernah kukirim. Mereka bahkan tidak memberiku kesempatan wawancara, aku langsung ditolak. Kalau begitu, sebelumnya, orang yang menyaring lamaran itu juga buta, ya? Bagaimana kalau coba kirim ulang lamaranmu? Waktu aku di rumahmu aku sempat lihat portofoliomu sangat bagus. Aku rasa, kamu punya bakat? Cukup untuk menjadi desainer di Yunsheng. Kamu tahu apa? Kamu hanya seorang programmer kecil. Orang memang harus mencari yang lebih baik, kan? Kenapa tidak memberi dirimu platform yang lebih baik? Nanti sajalah. Halo? Aku sudah bilang jangan telepon aku, kamu masih meneleponku. Aku sekarang sudah punya pacar. Jangan ganggu aku lagi, dadah. Itu mantan pacarmu? Bukan. Itu mantan yang lebih hina dari binatang. Kalau kamu kurang enak bicara, aku minggir dulu saja. Nggak usah. Aku sudah putus dengannya 2-3 tahun yang lalu, kamu nggak perlu minggir kok. Kalau sudah putus, masih bisa balikan, kan? Mustahil. Aku tidak mungkin bersama dengan penjudi. Oh, ternyata dia penjudi. Kalau begitu, sebaiknya memang jangan bersama lagi. Orang tuaku bilang mereka sudah sampai rumah. Ayo kita cepat pulang, oke? Wei, selamat tahun baru. Waktu ditelepon, bukankah ku bilang padamu dengan jelas, supaya kamu berhenti menggangguku, ngapain datang ke rumahku? Kan ini lagi Imlek, aku datang buat ngucapin selamat tahun baru ke Om dan Tante. Kita sudah lama putus. Ngapain ngucapin selamat tahun baru? Putus pun bisa berteman, kan? Meski cuma sehari jadi suami istri, tetap ada kasih sayang. Apalagi kita pernah tidur di satu ranjang. Pergi, enyahlah. Cao Tong, kamu ini brengsek. Siapa yang nyuruh kamu datang ke rumahku? Kamu kesini ngapain? Om Tante, bukankah aku datang buat ngucapin selamat tahun baru? Selamat tahun baru? Kami nggak butuh. Keluar sekarang juga. Aduh, Om. Mana ada aturan ngusir tamu? Aku datang buat ngucapin selamat tahun baru, masa aku diusir keluar? Pergi kau. Tunggu. Aduh, pergi apaan? Aku nggak mau pergi. Cao Tong, keluar. Ini rumahku. Aku sudah putus denganmu, nggak mungkin balikan, cepat pergi. Iya, keluarga kami tidak menyambutmu, kamu juga jangan datang lagi, mengganggu Nian Wei.
Om dan Tante, kalian benar-benar keterlaluan? Waktu itu aku hampir saja menantu kalian. Untungnya Nian Wei putri kami cepat putus denganmu. Kalau enggak, orang macam kamu nggak pantas masuk ke keluarga Xie kami. Iya. Aku nggak pantas? Si ganteng itu pantas? Betul. Kami berdua sudah bertunangan. Besok kami daftar nikah. Kamu sudah nggak punya kesempatan, jangan berharap lagi. Betul. Nian Wei sekarang tunanganku. Mulai sekarang, tolong jangan ganggu dia lagi. Wah, boleh juga, bro. Kamu tahan banget. Bekas pun dia mau. Kamu ngomong apa, sih? Jaga mulutmu. Kalau nanti kamu berani lagi, nggak hormat sama Nian Wei, aku nggak akan segan. Nggak segan sama aku? Gimana? Mau mukul aku? Ayo, sini, pukul ke sini. Ayo, ayo. Dikasih 3 nyali pun, kamu nggak berani. Katanya dulu kamu bukan seperti ini. Sejak kamu kecanduan judi, kamu jadi seperti apa? Cao Tong, jangan macam-macam di sini. Kamu sudah bertemu tunanganku. Aku bilang, lupakan saja, aku nggak mungkin balikan sama kamu. Oke, kalau begitu, beri aku ganti rugi batin. Saat aku bersamamu, mana yang tidak kubeli dengan uangku? Baju dan celanamu, mana yang tidak kubeli? Jangan bicara yang tidak berguna. Hari ini kalau tidak bayar, pasti tidak akan beres. Aku di sini setiap hari. Tahun baru ini aku tidak kemana-mana. Aku akan di rumahmu. Kamu itu benar-benar bajingan. Baiklah, kalau begitu tinggallah di sini. Kamu setiap hari tinggal di sini, pokoknya aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Xie Nian Wei, jangan keterlaluan. Jangan paksa aku main kasar. Mengancamku juga tidak berguna. Pokoknya aku memang tidak punya uang. Berani juga kamu? Kamu konyol. Jangan lupa, saat kita bersama, di ponselku ada banyak video seru kita berdua. Kamu bilang akan menunjukkan ini kepada pacarmu yang sekarang, teman-teman, dan rekan-rekanmu. Seru sekali. Dasar bajingan. Aku habis-habisan denganmu. Dasar orang tua. Enyah kau. Ayah, ayah. Kamu tega memukul ayahku. Enyah kau juga. Memang kenapa kalau aku pukul ayahmu, asal aku senang. Bukan cuma memukul ayahmu, aku bahkan akan memukulmu juga. Dasar tampan. Kamu berani memukulku? Bang, aku salah, aku salah. Bang sakit, aku salah, bang. Segera minta maaf kepada Nian Wei dan minta maaf pada orang tuanya. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Bapak, Ibu. Maaf ya. Maaf, aku salah, maaf. Kalau nanti kamu berani datang mengganggunya lagi, setiap kali kulihat kamu, langsung kupukul. Pergi. Aku pergi. Aku pergi. Xie Nian Wei, kamu. Dengan si tampan itu, tunggu saja. Kamu berani macam-macam denganku? Kamu tahu aku ikut siapa? Harimau turun gunung, Bang Harimau. Aku sekarang lapor ke Bang Harimau, biar keluarga kalian akan menanggung akibatnya. Xie Nian Wei, tunggu saja, aku akan segera menyebarkan video pribadimu sampai semua temanmu mengetahuinya. Mau dipukul lagi? Nian Wei. Nian Wei. Gimana ini? Kalau video ini tersebar, bagaimana Nian Wei bisa bertahan? Bajingan ini. Dasar bajingan. Kami keluarga Xie. Dosa apa yang telah kami lakukan? Kenapa sampai berurusan dengan orang yang lebih hina dari binatang? Aku akan menghajar bajingan ini. Om, Tante. Jangan khawatir. Kamu nggak dengar dia bilang? Dia anak buah Bang Tiger? Dia itu kepala preman di Liangshan? Kita nggak berani berurusan dengannya. Meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mati bersamanya. Om, tenang saja. Biar aku yang urus. Jangan-jangan si Gu ini karena omongan Cao Tong barusan, jadi merasa nggak suka sama Nian Wei, sengaja cari alasan untuk pergi? Gimana dong? Nasib. Semua ini nasib. Xie.
Gimana ini? Chen Bin, cari tahu. Di Liangxian, ada nggak yang namanya Xia Shanhu, si Bang Tiger? Tahu dong, preman kecil yang punya belasan tempat karaoke. Setiap hari nempel di belakang gue, cari muka sama gue. Setiap hari pengen jalin hubungan sama grup Yunsheng. Pak Gu, buat apa tanya dia? Nah, Dalam 10 menit, aku mau dia muncul di depan perumahan bahagia. Aku mau menemuinya. Kalian ngapain? Dasar bocah kurang ajar, beraninya kamu mukul aku? Hari ini kamu mati. Aku sudah telepon Bang Hu. Sebentar lagi dia bawa orang ke sini, biar kamu tahu rasanya mati. Gak usah nunggu. Sekarang juga akan kuberitahu, bagaimana rasanya mati. Bang Hu, akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang, aku udah dihajar dia. Bang Hu, akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang, aku udah dihajar dia. Dasar bocah kurang ajar, coba deh, kamu pukul aku sekali lagi, ayo, Bang Hu datang, coba gerak dikit. Ternyata masih ada orang yang punya permintaan aneh seperti itu. Baiklah, aku penuhi permintaanmu. Cao Tong, kamu ngapain di sini? Bang Hu, tadi aku jalan biasa aja. Dia tiba-tiba nyerang aku. Berani sentuh anak buah kami. Kayaknya kamu cari mati. Teman-teman, hajar dia. Tunggu. Bro, kamu main di mana? Pernah dengar Xia Shanhu dari Liangxian? Pak Gu. Jadi Anda Pak Gu? Direktur Gu dari grup Yunsheng, orang sebesar ini, mau datang ke kota kecil kami. Jadi kamu Xia Shanhu? Xiao Hu. Panggil saja Xiao Hu. Bang Hu? Siapa dia? Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya sama Direktur Gu dari grup Yunsheng. Kamu berani menyinggungnya. Kamu pikir punya berapa nyawa? Hah? Pak Gu? Direktur Gu dari grup Yunsheng. Pak Gu? SST, pelan-pelan. Di sini belum ada yang tahu identitas asliku. Panggil saja Gu Fan. Ya. Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu, Pak Gu, aku salah, aku buta, tidak mengenalimu. Aku salah, aku minta maaf. Maaf. Yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi Nian Wei. Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf ke Kak. Maaf, Kak. Hei, Nian Wei. Kamu sudah baik kan? Sekarang aku di bawah rumahmu. Kamu turun dulu. Baik, aku tunggu. Video kamu yang dulu diam-diam merekam Nian Wei, dan fotonya juga. Semua di sini. Tidak ada cadangan lagi. Tidak ada. Pasti nggak ada, semua udah di sini. Nanti setelah kamu minta maaf ke Nian Wei, aku ingin kamu menghilang selamanya dari Provinsi Jiang. Jika nanti kamu berani lagi, muncul di depannya, aku akan cari orang untuk membuatmu hilang. Hilang. Segera hilang. Aku akan segera hilang. Gu Fan. Kak, maaf, aku minta maaf, aku salah. Maaf, aku salah. Kak, aku Xiao Hu. Dengar-dengar, si Cao Tong ini sering mengganggumu. Aku khusus bawa orang ke sini untuk menghajarnya. Sekarang dia tahu salahnya. Dia dengan tulus minta maaf padamu. Menurut kakak, mau dia minta maaf padamu atau mau menghajarnya lagi? Atau lakukan semuanya? Kamu ngomong apa sih? Nian Wei. Kakak Hu tahu Cao Tong berbuat jahat. Jadi dia menghajarnya. Mulai sekarang dia nggak berani datang ganggu kamu lagi. Oh ya? Ponsel yang dulu dia pakai untuk memotretmu diam-diam sudah kuhancurkan. Video di dalamnya sudah nggak ada lagi.
Baiklah. Sudah nggak apa-apa. Bang Fan, aku nggak akan ganggu kamu sama kakak ipar. Aku bawa dia pergi sekarang. Kamu tenang aja. Aku akan bikin dia di provinsi Jiangdong hilang selamanya. Berani macam-macam sama bosku. Aku akan bikin kamu di dunia ini hilang tanpa jejak bawa pergi. Kamu gimana caranya? Atau jangan-jangan kamu minta tolong ke temanmu yang di grup Yunsheng? Iya. Begitu mereka dengar itu, grup Yunsheng, mereka langsung ketakutan, jangankan dikasih nyali 10 kali pun. Dia nggak akan berani ganggu kamu lagi apalagi om dan tante. Makasih ya, Gufan. Kamu nggak akan meremehkanku kan? Meremehkanmu? Maksudmu apa? Aku pernah tinggal bersama Cao Tong. Bukankah dia bilang aku barang bekas? Nian Wei, ini udah zaman apa sih? Pikiranmu kok masih kuno banget sih? Kalau menurutmu begitu, maka aku juga barang bekas dong. Nian Wei, ini hanya menunjukkan kamu dulu bersamanya. Kamu benar-benar mencintainya, dia tidak tahu menghargaimu. Yang seharusnya malu adalah dia, bukan kamu. Om dan tante masih menunggumu di rumah, ayo kita pulang. Baiklah. Ayo, ambil satu lagi. Gimana, lumayan kan? Ini jelek, ambil lagi. Aku jelas menang. Makan buahnya. Terima kasih, tante. Iya, ini punya dia. Itu Xiao Gu yang beli. Kamu harus lewat sini. Ini harus lewat sini. Ayo, kamu makan. Iya, Kok kamu belum tidur? ceritakan aku dongeng. Nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, mau dengar cerita, cepat. Nanti aku carikan. Aku ceritakan. Aku ceritakan yang ini. Ada warung kecil di tepi awan. Ayo cerita. Liu Shisan menghabiskan satu baskom kuaci. Lalu berkata kepada neneknya, rasanya ada yang merindukan kita. Seluruh kota dipenuhi bunga lonceng. Tertidur. Ayo, makan pangsit. Makan banyak-banyak. Ini enak. Coba kamu cicip. Aduh Xiao Gu, hari ini baru tanggal 6, kok kamu sudah mau pergi? Tante, lusa aku sudah masuk kerja, aku harus pulang untuk bersiap-siap. Kalau kamu pergi, Tante jadi merasa sayang. Nah, kamu ini. Mulai sekarang, Xiao Gu kan menantu kita. Nanti sering ketemu kok. Aku antar kamu. Boleh, ayo. Yuk, kita antar bareng-bareng. Nggak usah, Ma. Aku bisa antar sendiri. Kebetulan kita ada beberapa hal yang mau kita bicarakan. Mereka mau berpamitan. Kamu ngapain ikut campur? Gu, tahun depan harus datang ya. Baik. Gu. Setelah pulang, latih kemampuan minummu baik-baik. Tahun depan kita berdua minum lagi sepuasnya. Baik, tidak masalah. Om, Tante, kalau begitu, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Oke. Hati-hati, jaga keselamatan di jalan.
Pelan-pelan ya. Terima kasih untuk beberapa hari ini. Kamu berhasil bikin ayah ibuku senang. Sudah sewajarnya. Lagi pula, aku kan dibayar 1,6 juta per hari. Sebenarnya aku pergi sehari lebih awal, kamu nggak perlu bayar aku untuk 7 hari. Bukankah kamu sudah membantuku membereskan masalah besar Cao Tong itu? Tak kusangka waktu berlalu begitu cepat. Sekejap saja perayaan tahun baru Imlek ini sudah selesai. Iya. Tahun ini adalah tahun baru Imlek yang paling istimewa. Setelah kembali ke Jinhai, kita akan kembali ke kehidupan masing-masing. Menurutmu, kita akan bertemu lagi nggak? Seharusnya sih. Mobilmu sudah dibawa temanmu pulang. Terus, kamu pulang naik apa? Ah, aku sudah pesan taksi. Sebentar lagi sampai. Kamu dan ayah ibumu kan masih mau berkunjung ke sanak saudara. Antar sampai sini saja. Oke, kalau begitu, bye. Sampai jumpa lagi. Apakah kita akan bertemu lagi? Pasti jaga diri ya. Baik, aku tahu Pak. Hati-hati di jalan ya. Kalian cepat pulang saja, waktunya sudah larut. Telepon kalau sudah sampai. Taulah, Jaga dirimu baik-baik ya. Video call mama ya. cepat pulang saja dadah. Jaga dirimu baik-baik ya. Dadah. Hati-hati di jalan. Pak Gu, ini ada beberapa dokumen yang perlu Bapak tanda tangani. Bulan depan, proyek Dinghai akan segera dimulai, lalu, itu proyek yang belum kita lihat, Bapak cek apakah bisa? Bagus. Desain ini dibuat dengan sangat baik, kalau Gufan melihat dia pasti juga akan menyukainya. Entah bagaimana kabar Gufan sekarang. Entah juga Xie Nianwei. Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Pak Gu, Nona Xie Nianwei CV yang dia kirim sebelumnya sudah ditemukan. Dilihat dari kemampuan desainnya sih, memang sesuai dengan syarat rekrutmen kita. Besok panggil dia untuk wawancara. Baik. Orang yang sebelumnya menyingkirkan CV-nya pecat saja. Sudah dipecat. Halo. Halo, Nona Xie. Saya dari bagian HRD Grup Yunsheng. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk menghadiri wawancara posisi desain besok. Tunggu. Sepertinya akhir-akhir ini aku tidak pernah ngirim lamaran ke kalian. Oh, begitu. Kami sedang menyaring CV sebelumnya menemukan bahwa Anda adalah seseorang yang berbakat, sayang sekali jika kami melewatkan Anda. Jadi, kami tetap berharap Anda bisa memberi kami kesempatan bekerja sama lagi. Saat aku di rumahmu, aku sudah melihat karya-karyamu sangat bagus, menurutku. Kamu sangat berbakat. Sanggup menjadi desainer di Yunsheng. Ngerti apa sih? Cuma programmer kecil. Ya, orang memang harus mencari tempat yang lebih baik. Kenapa tidak memberi dirimu platform yang lebih baik? Baiklah, terima kasih, aku pasti datang. Pantas saja grup Yunsheng sebesar ini. Gufan, Lama tidak bertemu. Apa kabar akhir-akhir ini? akhir-akhir ini baik-baik saja. Penampilanmu keren juga. Yang tidak tahu mengira kamu CEO grup Gu? Kamu juga ikut wawancara? Oh, iya, Kalau begitu, setelah wawancara selesai, kita makan bareng. oke. Aku duluan ya. Sampai nanti. Cantik banget.
Datang lagi satu, saingan yang kuat. Yang datang wawancara hari ini kok satu lebih cantik dari yang lain? Lebih cantik dari Wu Yao. Halo semuanya. Wow, kombinasi warnamu bagus banget. Kemampuan desainmu luar biasa banget. Tahun ini cuma ada satu lowongan. Pasti jadi milikmu. Kalian terlalu memuji. Lowongan ini harus jadi milikku. Aduh maaf ya. Kakiku keseleo. Kamu memang sengaja. Ya. Kok kebetulan banget sih kakimu keseleo? Pas lewat di sampingnya, malah keseleo. Menurutku sih, kamu cemburu sama karyanya. Lebih bagus dari punyamu, sengaja bikin ulah. Ya, aku sengaja. Kenapa? Kalian yang kayak gini aja? Kalian berani saingan sama aku buat posisi desain? Bukannya kamu cantik? Bukannya desainmu lebih bagus? Nah, kalau kamu begini, mana bisa lolos wawancara? Kamu jahat banget, duh. Demi bersaing buat satu posisi, kamu sampai nggak pilih cara, benar-benar memalukan. Mending kamu pulang ganti baju, cetak ulang portofoliomu, terus coba wawancara lagi. Kalau gitu pasti nggak bakal lolos. Ya, tapi kalau kamu pulang terus balik lagi, takutnya kamu malah kehabisan waktu wawancara Yunsheng Group soal ketepatan waktu. Sangat ketat. Kira-kira cuma bisa nunggu kesempatan lain. Kamu kenapa? perempuan jahat di dalam itu tadi menyiramku dengan kopi sampai basah kuyup. Hari ini kayaknya nggak bisa wawancara deh. Ayo, cepat pergi. Waktunya sudah tidak cukup. Aku ganti baju dulu. Nona Gu. Halo, Nona Gu. Saya dari Yunsheng Group, asistennya Pak Gu. Oh, aku tahu kamu. Kamu teman sekelas Gufan, kan? Betul, itu aku, begini. Pak Gu mau wawancara kamu langsung. Wawancara langsung, tapi tidak bisa. Baju dan karya-karyaku, semuanya sudah kotor. Tidak apa-apa, itu semua tidak penting. Soal karyamu, Pak Gu sudah tahu. Silakan tunggu di kantor dulu. Pak Gu sebentar lagi datang, silakan. Pak Gu mewawancarainya langsung. Beruntung banget. Bikin iri banget. Pak Gu. Pak Gu juga mau wawancara langsung aku, kan? Bukan. Kamu sudah dicabut hak wawancaramu. Atas dasar apa? Karena kamu sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Silakan segera keluar dari Yunsheng Group. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Maksudmu, dia? Gufan, kenapa kamu duduk di kursi direktur utama? Ayo cepat berdiri. Jadi kamu juga diwawancarai langsung oleh direktur utama? Halo, Xian Wei. Mari kita berkenalan lagi. Saya ini direktur utama Yunsheng Group, Gu Yunze. Yaitu orang yang kamu sebut sebagai Pak Gu yang tua dan jelek. Halo. Pak Direktur,